Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Febrianti, perwakilan dari kelompok 9. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai manajemen perubahan organisasional dalam bidang pendidikan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi. Materi yang pertama yaitu konsep manajemen perubahan. Menurut Hamalik, menyatakan bahwa manajemen perubahan merupakan perencanaan suatu rangkaian tindakan untuk ke depan atau masa yang akan datang. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan terkoordinasi guna memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Dan perencanaan juga disusun oleh seorang manajer atau kepala madrasah. Selanjutnya, ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, manajemen adalah proses, alat dan teknik untuk memanage orang dan isu-isu yang berhubungan dengan sumber daya manusia secara efektif ketika melaksanakan berbagai perubahan usaha atau bisnis. Definisi yang kedua, manajemen perubahan adalah sebuah pengorganisasian aplikasi sistemik dari pengetahuan, alat, dan sumber-sumber perubahan untuk menyiapkan organisasi dengan proses kunci dalam mencapai strategi bisnis yang diinginkan. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen perubahan adalah suatu aktivitas atau proses yang sistematik, alat dan teknik, pengetahuan yang digunakan untuk memanage sumber daya manusia, utamanya sumber daya non-manusia, ketika terjadi suatu perubahan organisasial. Nah, perubahan organisasial itu termasuk visi, misi, tujuan, strategi, dan implementasi program dalam rangka adaptasi dan menjaga eksistensi diri di tengah perubahan global. Selanjutnya, perspektif manajemen perubahan dalam organisasi. Kata perspektif merujuk pada pandangan terhadap suatu dari sudut pandang tertentu. Manajemen perubahan dapat ditinjau dari dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif organisasial, lebih ditekankan kepada kepentingan pimpinan manajer dalam membawa perubahan di masa mendatang. Nah, pimpinan tersebut memfokuskan pada yang pertama itu perluasan perubahan, keterampilan, bagaimana memahami organisasi, dan berusaha untuk menerima dan mendukung perubahan. Yang kedua itu pelibatan baik anggota tim maupun pimpinan untuk mendukung perubahan. Dan yang ketiga adalah penyiapan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan di dalam organisasi. Perspektif yang kedua yaitu perspektif individual. Manajemen perubahan dapat ditinjau dari perspektif individual, lebih merujuk pada pihak-pihak yang harus melaksanakan perubahan. Fokusnya di sini dialamatkan pada alat dan teknik untuk membantu pegawai dalam melewati proses perubahan organisasial. Pelatihan untuk membantu para pegawai atau individual dalam memahami peran dan keputusan proses perubahan. Dan penyiapan alat untuk pedoman pegawai dalam melaksanakan perubahan. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen perubahan. Berdasarkan hasil penelitian CMLC yang disponsori Proski, menyatakan bahwa ruang lingkup kajian manajemen perubahan terdiri dari yang pertama, change management process atau proses manajemen perubahan. Proses ini menunjuk pada bagaimana suatu proses manajemen perubahan organisasial berlangsung. Proses perubahan dalam organisasi memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah persiapan, tahapan yang kedua adalah pengelolaan, dan tahapan yang ketiga adalah penguatan. Tahapan yang pertama itu meliputi model-model memperoleh dukungan dalam usaha perubahan. Tahapan yang kedua adalah meliputi mengembangkan rencana perubahan dan mengimplementasikan rencana perubahan.
Tahapan yang ketiga adalah mengandung aktivitas untuk mengumpulkan dan menganalisis balikan, mendiagnosis kesenjangan dan mengelola berbagai kendala, melakukan tindakan koreksi, dan merayakan atas kesuksesan perubahan organisasi yang dicapai. Nah, yang kedua adalah readiness assessment, menunjuk pada pengukuran kesiapan melaksanakan perubahan. Kesiapannya perlu diukur sebagai dasar untuk melihat di mana posisi awal sebelum melaksanakan perubahan. Assessment ini ditunjukkan untuk melihat kesiapan organisasi dalam melaksanakan perubahan. Selanjutnya adalah communication and communication planning atau komunikasi dan perencanaan komunikasi. Ini sangat diperlukan karena berbagai pesan yang diperlukan untuk menjalankan pesan-pesan perubahan. Setiap informasi sangat berguna untuk kepentingan pencapaian tujuan perubahan yang telah ditetapkan. Tahapan selanjutnya adalah Coaching and Manager Training for Change Management atau pelatihan pembinaan dan manajer untuk manajemen perubahan. Pelatihan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kajian ini. Diklat ini diperlukan agar mereka para trainer di lingkungan organisasi lebih siap dalam menjalankan perubahan. Tim yang dibentuk harus menyiapkan beberapa strategi pelatihan. Yang pertama adalah siapkan pelatihan untuk supervisor, siapkan instrumen dalam memanage perubahan individual. Tahapan yang kedua adalah lakukanlah pengembangan pelatihan berdasarkan skill, knowledge, and behaviors utama untuk mengimplementasikan perubahan. Tahapan selanjutnya adalah Training and Employee Training Development atau pelatihan dan pengembangan pelatihan karyawan. Ini juga sangat diperlukan, mengingat di tangan mereka lah berhasil atau tidaknya pelaksanaan perubahan. Para pegawai dituntut harus melaksanakan aktivitas real perubahan organisasional. Pasca training, diharapkan mereka mampu menjalankan peran sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Tahapan selanjutnya adalah Sponsor Activities and Sponsor Roadmaps atau kegiatan sponsor dan peta jalan. Kegiatan ini menunjuk pada peta kekuatan dalam membangun dukungan perubahan, sehingga aktivitas para pendukung ini perlu dibuat secara sistematis dalam kerangka menuju tujuan perubahan. Pemimpin dan para pelaksana dituntut menjadi pendukung utama pelaksanaan manajemen perubahan. Tim manajemen perubahan yang telah dibentuk harus mampu mengembangkan rencana untuk aktivitas sponsor dan membantu ke dalam perencanaan. Tahapan selanjutnya adalah pengetahuan dan pelaksanaan resistance manajemen perlu dilakukan secara baik, karena resistance yang ada seringkali menjadi persoalan tersendiri. Agen perubahan termasuk para pemimpin organisasi perlu memahami berbagai pengetahuan tentang manajemen resistance perubahan organisasial. Pengetahuan dan pelaksanaan resistance manajemen perlu dilakukan secara baik karena resistance yang ada seringkali menjadi persoalan tersendiri dan apabila tidak ditangani secara dini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tahapan selanjutnya adalah data collection, feedback analysis, and corrective action atau pengumpulan data, analisis umpan balik, dan tindak korektif. Sangat diperlukan dalam manajemen perubahan, karena aspek ini menjadi pijakan dalam melaksanakan setiap tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan perlu dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang, karena perbaikan tersebut membutuhkan data-data dan informasi yang sudah dianalisis secara baik. Dan adapun tahapan yang terakhir adalah celebrating and recognizing success atau
merayakan dan mengikuti kesuksesan. Dalam bagian ini menjadi bagian yang sangat penting ketika manajemen perubahan mencapai puncak keberhasilan, karena kesuksesan awal dan kemenangan jangka panjang harus diberi penghargaan. Penghargaan yang diberikan tersebut dapat meningkatkan gairah dalam bekerja untuk mencapai tujuan perubahan organisasional. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.